warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 9, berjumpa lagi dengan Bu Enji di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke unit 3, yaitu tentang aplikasi fungsi kuadrat. Jadi kalau di unit 1 dan 2 kemarin kita sudah membahas tentang fungsi kuadrat, maka ini kita di unit 3 akan membahas tentang aplikasi fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat itu juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja untuk mengukur tinggi roket, untuk mengukur jarak terjauh, untuk mengukur tinggi yang paling tinggi, dan lain sebagainya. Nah, penerapan nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat itu biasanya dapat dinyatakan dengan kata-kata terjauh, terbesar, tertinggi, terpanjang, terluas, dan lain sebagainya yang dapat dihubungkan dengan pengertian nilai maksimum fungsi kuadrat. Ataupun juga sebaliknya, ada kata-kata yang terdekat, terkecil, terendah, terpendek, dan lain sebagainya, di mana kata-kata tersebut dapat dihubungkan dengan pengertian nilai minimum fungsi kuadrat. Adapun langkah-langkah penyelesaian dalam mengerjakan fungsi kuadrat dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu adalah kita harus menentukan dulu variabel yang harus dioptimalisasi itu apa, variabel apa dalam kalimat-kalimat fungsi kuadratnya. Yang kedua, kalau sudah ketemu variabel yang harus kita optimalkan yang mana, maka kita harus menentukan bentuk persamaan fungsi kuadratnya ya, bentuk umumnya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dari sini baru nanti kita samakan, kita mencari nilai optimumnya. Masih ingat nilai optimum itu kemarin apa? Y maksimum itu loh. Ya, jadi Y maksimum itu sama dengan D per min 4A. Di mana D-nya masih ingat? Bagus, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi yang pertama langkahnya itu adalah kita harus mencari dulu variabelnya yang harus kita optimalisasi itu yang mana. Dari tentukan juga persamaan umum dari fungsi kuadratnya. Jadi kita ubah dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Dari situ kan ketahuan nilai A-nya berapa, B berapa, C berapa. Dari situ kita lanjut ke mencari nilai optimumnya, Y maksimum, yaitu rumusnya D per 4A, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jangan lupa ya. Oke, sekarang Ibu Anji lanjut ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, kakek ingin memagari kebun jeruknya yang berbentuk persegi panjang. Jika kakek hanya memagari kebun jeruk dengan keliling 100 meter, maka berapa luas maksimum kebun jeruk kakek yang bisa dipagari? Nah, kita cek lagi ya. Kalimatnya yaitu, kakek ingin memagari kebun jeruknya yang berbentuk persegi panjang. Jika kakek hanya memagari kebun jeruk dengan keliling 100 meter, berapa luas maksimum kebun jeruk kakek yang bisa dipagari? Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa kelilingnya kakek itu hanya bisa memagari kebun berbentuk persegi panjang tersebut dengan keliling 100 meter. Nah, dari keliling 100 meter ini kan kita bisa mengetahui nanti ukuran panjang dan lebarnya berapa. Ya, misalkan saja panjangnya X, luas kebunnya sama dengan Y, karena kita disuruh mencari luas kan, luas maksimum. Berarti yang kita mencari, yang kita optimalisasikan kan luasnya, ya, Y max-nya. Keliling kebunnya itu tadi 100 meter. Keliling kebun karena berbentuk persegi panjang, maka kita pakai rumus persegi panjang. Apa kelilingnya? Ya, pinter, 2P dengan 2L, atau bisa Ibu tuliskan seperti ini ya. Ini kan sama aja dengan 2P ditambah dengan 2L. Kelilingnya tadi di soal adalah 100 meter. Dari sini kita bisa mencari P plus L-nya. Jadi 100 dibagi dengan 2, ya kan? P-nya tadi kan panjang kebunnya sudah Ibu misalkan sebagai X, ya kan? Jadi 2 dikali X plus L, terus L-nya itu sama dengan 50. Karena 100 dibagi 2 ya, 50. Oke, ini bentuknya seperti ini. Jadi panjangnya X, lebarnya berarti 50 min X. Kok bisa 50 min X dari mana, Bu? Kan tadi panjang ditambah lebar, hasilnya kan 50.
Berarti kalau untuk mencari lebarnya saja, maka 50 dikurangi dengan X sebagai panjangnya tadi. Paham ya? Jadi L-nya lebarnya 50 min X. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk fungsi kuadrat secara umum, yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Tadi kan luasnya Y, panjangnya kan X, lebarnya 50 min X. Jadi kalau kita kalikan 5X kalikan 50, 50X. X dikalikan X, X kuadrat. Ini kan sudah mendekati bentuk persamaan fungsi kuadratnya kan. Nah, Y sama dengan 50X min X kuadrat. Atau Ibu Enji ubah jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 50X juga boleh kan. Nah, dari sini ketahuan nilai A-nya berapa. A itu yang nempel di X kan. Karena di sini min X kuadrat berarti sama dengan min 1. Pinter. Sedangkan B-nya 50X, B itu yang nempel di X, jadi 50 ya, B-nya 50. Karena nggak ada konstantanya, maka C-nya sama dengan 0. Oke, dari sini maka kita masukkan ke luas maksimum. Y maksimum rumusnya tadi apa? D per min 4A, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kita masukkan ya. Tadi sudah jelas bahwa A-nya min 1, B-nya 50, C-nya 0. B kuadratnya berarti 50 kuadrat dikurangi 4A-nya min 1, C-nya 0. Berapapun itu kalau dikalikan 0, maka hasilnya selalu 0. 50 kuadrat berarti sama dengan 2500 ya. Dikurangi 0 dibagi min 4A. A-nya sama dengan min 1. Min 1 dikalikan min 4 jadinya 4. Ya kan? Nah, jadi 2500 dibagi 4 hasilnya adalah 625. Jadi, luas kebun maksimal yang bisa kakek pagari itu sebesar seluas 625 meter persegi. Paham ya? Jadi kita langkah-langkahnya kita harus yang pertama mencari mana yang kita optimalkan dulu. Dari situ kita bisa mencari persamaan umum fungsi kuadratnya, lalu kita bisa mencari Y maksimumnya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Selisih dua bilangan adalah 6. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Jadi selisih dua bilangan itu sama dengan 6. Selisihnya, jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Sudah bisa diraba-raba ya. Jadi ini awalnya selisih dua bilangan sama dengan 6. Dari sini kita bisa memisalkan bilangan pertama itu A atau B apa C terserah kalian. Kalau ibu memisalkannya dengan nilai M ya. Bilangan pertama misalkan M, bilangan kedua jadinya adalah N. Nah, selisih kedua bilangan tersebut adalah 6. Jadi M dikurangi N itu sama dengan 6. Nah, dari sini maka bisa kita mencari M-nya. Maka M-nya sama dengan 6 plus N. Nah, sudah bisa kan, sudah ketahuan langkah selanjutnya bagaimana? Karena sudah ada hasil nilai minimumnya ya kan. Dari sini maka kita mencari persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan tadi dengan cara bagaimana? Kembali ke langkah ini tadi. Kan menghasilkan nilai minimum. Jadi hasil kali perkalian keduanya itu menghasilkan nilai minimum. Jadi kita kalikan antara M dengan N, di mana M-nya sama dengan 6 plus N. Nah, ya kan? Perkalian keduanya sama nilai minimum. Jadi M dikalikan N sama dengan M-nya tadi adalah N plus N. Dikalikan N, 6 kalikan N jadinya adalah 6N. N kalikan N jadinya N kuadrat. Nah, ini kan sudah bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi Y sama dengan N kuadrat plus 6N. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai A-nya adalah yang nempel di Pak kuadrat 1 kan. Nilai B itu yang nempel di N 6. Karena di sini tidak ada nilai C, maka C-nya sama dengan 0. Oke ya, C-nya sama dengan 0. Dari sini kita bisa melanjutkan ke nilai minimum. Nilai minimum itu berarti rumusnya apa? Pinter, Y sama dengan D per 4A, di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC, B-nya 6, A-nya 1, C-nya 0. Oke, bisa kita hitung? Oke, tinggal masukkan ya. B-nya tadi 6 ya. A-nya tadi 1, C-nya 0. Berapapun dikalikan 0, maka hasilnya sama dengan 0. 6 kuadrat
36 dong, min 4A, A nya 91, jadi min 4. 36 dibagi 4, min negatif 4, jadi adalah negatif 9. Karena tadi memang menghasilkan nilai minimum ya, negatif 9. Dari sini kita kembali ke awal yang bentuk fungsi kuadratnya n kuadrat plus 6n sama dengan y. Kan y-nya min negatif 9. Kita masukkan, ini berubah ke melewati ke sebelah kiri ya. Jadinya adalah n kuadrat plus 6m plus 9 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mengubah dalam bentuk akar persamaan kuadrat. Nah, jadinya kayak gini. N plus 3 pangkat 2. N kuadrat ya. 2 dikalikan 3 kalikan n, 6n. 3 dikuadratkan 9. Cocok ya. Jadi karena ini bentuk persamaan kuadratnya n plus 3 kuadrat, maka n-nya ketemunya adalah negatif 3. Sedangkan nilai m-nya, tadi apa? Nilai m-nya itu adalah n plus 6. Jadi n-nya negatif 3 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 3. Jadi kedua bilangan tersebut adalah 3 dan negatif 3. Kalau kita selisihkan 3 dikurangi negatif 3, 6. Betul kan? Tadi kan selisih kedua bilangan adalah 6. Sesuai ya? Gampang kan? Jadi kita tinggal mencermati kalimat yang ada dalam soal. Dari situ baru kita langkah pertamanya adalah mencari mana yang harus kita optimalkan, mana yang harus kita minimalkan. Dari situ kita bisa mencari bentuk fungsi kuadratnya. Lalu langkah terakhir adalah mencari y maksimumnya, nilai optimumnya, nilai minimalnya. Paham ya? Oke, seperti biasa di akhir pembelajaran akan Ibu beri untuk lebih memperdalam kemampuan kalian. Boleh kok kalian mencari informasi yang lainnya. Boleh juga ini videonya Ibu Enci diputar berkali-kali juga boleh. Oke? Nah, ini adalah tugas unit 3, cuma ada 3 soal. Kalau kalian cermati pasti bisa kok. Caranya juga hampir sama dengan apa yang Ibu terangkan tadi. Kalau sudah dikerjakan, bisa dikirimkan ke WA pribadi Bu Enji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.